Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 29 Mei di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam pimpinan, pertolongan dan perlindungan Tuhan. Mengawalinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih berikan kami waktu, kesempatan untuk kembali membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui renungan harian di hari ini. Karena itu hamba berdoa, Roh yang kudus, tolonglah kami, berilah kami hikmat dan kemampuan untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu secara baik dan benar, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Roma pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Firman Allah berkata demikian. Hasil pembenaran, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita mengenai hasil dari pembenaran atau akibat dari pembenaran. Kita semua menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Karena itu di mata Tuhan, saudara dan saya adalah terdakwa di mata Tuhan karena kita melanggar hukum-hukum Tuhan. Nah karena itu selagi status kita masih sebagai terdakwa di mata Tuhan, maka kita perlu mengalami apa yang namanya pembenaran itu. Perlu ada persidangan ilahi untuk menyidangkan saudara dan saya, karena saudara dan saya punya legal standing di mata Tuhan adalah seorang terdakwa. Kita mau berbuat baik apapun, berbuat amal apapun, mau taat apapun, selagi kita masih dalam status sebagai seorang terdakwa, maka itu tidak akan pernah membereskan status kita sebagai terdakwa. Sama dengan hukum positif, ketika seseorang terdakwa, dia tidak bisa berbuat baik, berbuat amal, buat apa saja, bagi-bagi semua kekayaannya untuk mengubah posisi hukumnya sebagai seorang terdakwa secara hukum positif. Itu hanya diputuskan melalui sidang pengadilan. Demikian juga saudara dan saya yang adalah terdakwa di mata Tuhan harus melalui suatu proses persidangan ilahi untuk menyidangkan saudara dan saya. Dan Kristus datang ke dalam dunia sampai dia mati di Bukit Golgota. Itu bagian dari rangkaian pengadilan ilahi untuk saudara dan saya manusia berdosa yang notabene-nya adalah terdakwa di mata Tuhan. Yang dibutuhkan dari kita adalah kita menyadari bahwa kita ini manusia berdosa dan kita percaya Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Kristus yang adalah orang yang benar itu. Dengan percaya dan beriman kepada Dia, maka kita dibebaskan dari status terdakwa dan itu yang namanya kita dibenarkan. Makanya tema keseluruhan kitab Roma adalah dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan bukan karena kebaikan kita, bukan kesalehan kita, bukan perbuatan baik kita, bukan ketaatan kita. Bukan juga karena kita melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita sudah dibenarkan secara legal standing, secara posisi, baru disitulah kita berbuat baik, berbuat amal, hidup berkenan kepada Tuhan sebagai syukur kita bahwa kita sudah dibenarkan. Nah, nats kebenaran firman Allah di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 11 secara khusus berbicara mengenai hasil dari pembenaran.
Kalau kita sudah dibenarkan oleh Allah hanya karena iman kepada Kristus, apa akibatnya? Dalam ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi yang pertama, hasil dari pembenaran, akibat dari pembenaran adalah kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dosa membuat kita musuh Allah. Dosa membuat kita menjadi seteru dengan Allah. Sebagai akibat dari kita terdakwa di mata Tuhan, kita jadi musuh. Tapi karena kita sudah beriman kepada Kristus, sehingga Kristus membenarkan kita. Kita dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus, dan akibatnya adalah saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tadinya musuh, tadinya seteru Allah, tapi kita mengalami apa yang namanya peace with God, damai dengan Allah. Dan ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita bisa damai dengan Allah. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Seringkali hidup kita damai dengan sesama sifatnya semu dan temporal. Karena kita belum hidup damai dengan Allah. Harusnya efek dari hidup damai dengan Allah adalah kita membawa damai dengan Allah itu dengan sesama. Sehingga kita juga mengalami apa yang namanya peace with men. Damai dengan sesama. Damai dengan sesama itu akibat dari kita damai dengan Allah. Dan saudara dan saya bisa mengalami damai sejahtera dengan Allah ketika saudara dan saya dibenarkan karena iman kepada Kristus. Inilah hasil dari pembenaran yang pertama, kita damai sejahtera dengan Allah. Merupakan suatu kebahagiaan bagi saudara dan saya bila saudara dan saya damai dengan Allah. Karena kalau saudara dan saya tidak damai dengan Allah, berarti kita musuh Allah. Kalau kita musuh Allah, tidak mungkin kita bisa minta berkat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, karena kita musuh. Tapi oleh iman kita kepada Kristus, kita dibenarkan. Akibat kita dibenarkan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita tidak ada lagi permusuhan dengan Allah, karena kita sudah damai dengan Allah. Maka saya percaya ketika kita berdoa, ketika kita berseru, ketika kita minta pertolongan kepada Dia, saya percaya Dia pasti menolong saudara dan saya, karena saudara dan saya tidak lagi musuh Allah. Itulah akibat yang pertama, hasil pembenaran yang pertama, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang kedua, hasil dari pembenaran yang kedua dalam ayat 2 sampai ayatnya yang ke-11. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Garis bawahi kalimat penting di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Apa pengharapan? Akan menerima kemuliaan Allah. Inilah hasil yang kedua dari pembenaran, akibat dari pembenaran. Karena iman kita kepada Kristus adalah kita memiliki pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Menerima kemuliaan Allah itu yang seperti apa? Itu yang dijelaskan dengan bahasa yang lain, yaitu diselamatkan. Ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita diselamatkan dari murka Allah artinya kita memperoleh sorga. Sorga itulah kemuliaan Allah. Jadi pengharapan akan menerima kemuliaan Allah artinya bahwa kita akan menerima kemuliaan yang ada di sorga, yang Allah siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya, yaitu orang yang sudah dibenarkan karena iman kepada Kristus. Pasti akan diselamatkan. Jadi kemuliaan Allah sama artinya dengan kita diselamatkan. Diselamatkan artinya kita memperoleh keselamatan, yaitu kita masuk sorga. Ketika saudara dan saya masuk surga, itulah kemuliaan Allah yang disiapkan Tuhan bagi saudara dan saya.
Lebih lagi diperjelas dalam ayat 10. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Garis bawahi kata pasti. Pasti akan diselamatkan. Pasti diselamatkan artinya kita pasti memperoleh keselamatan, pasti masuk surga, dan surga itu penuh dengan kemuliaan Allah. Itulah akibat hasil dari pembenaran, saudara dan saya akan menerima kemuliaan Allah. Ini suatu penghiburan bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, dalam menghadapi berbagai lika-liku dalam hidup. Kita punya suatu pengharapan yang pasti, yaitu kita akan menerima kemuliaan Allah, kita akan memperoleh keselamatan yang disiapkan Allah bagi kita di sorga, dan itu penuh dengan kemuliaan yang tiada taranya, kemuliaan yang tiada duanya dalam hidup kita sebagai umat. Itu akibat hasil dari kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah beriman kepada Kristus, kita dibenarkan. Pada waktu saudara dan saya dibenarkan, status terdakwa, legal standing kita bukan lagi sebagai terdakwa. Kalau tidak lagi sebagai terdakwa, pasti tidak ada ancaman hukuman. Karena saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus karena iman kita kepada Dia. Karena itu keselamatan itu pasti. Kemuliaan yang Allah siapkan di sorga itu pasti. Bagi saudara dan saya orang percaya yang beriman kepada Dia. Karena itu jangan ragu. Karena Kristus sudah menggaransi pasti akan diselamatkan dari murka Allah, ayatnya yang ke-9. Diulang lagi dalam ayat 10 bagian terakhir, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Itulah kepastian keselamatan yang disiapkan Kristus bagi saudara dan saya, dan itu yang namanya kemuliaan Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami akan hasil dari pembenaran, akibat dari pembenaran. Karena kami beriman kepada Yesus Kristus, kami dibenarkan oleh Allah. Ketika kami dibenarkan, hasilnya adalah kami hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kami akan menerima kemuliaan Allah, yaitu keselamatan, yaitu sorga yang penuh dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan dan sediakan khusus spesial bagi kami orang yang sudah dibenarkan karena kami beriman kepada Kristus. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini, beri kekuatan, kesehatan yang baik kepada mereka. Umat-Mu yang sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.